Kasih sayang gadis pengasuh. Dengan sedikit kesal James menyambar ponsel miliknya yang ia biarkan tergeletak di atas nakas. Namun, saat ia menatap layar ponselnya, seketika ia membulatkan kedua bola matanya penuh dan menelan salivanya. "Siapa yang menelpon, Tuan?" tanya Sofia yang masih terbaring. James menolehkan wajahnya pada istrinya. "Princess Belle," jawabnya sedikit ragu. "Hah?" Gadis desa itu pun sedikit terperangah. "Sudah tidak apa-apa, abaikan saja. Paling dia minta dibelikan es krim." Duda tampan itu seakan tak peduli dengan putrinya, yang ia pikirkan saat ini adalah mempersatukan dua jenis kelamin yang berbeda. Jangan begitu, Tuan. Jawab saja teleponnya, siapa tahu ada hal yang penting, ucap Sofia seraya menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya. James masih diam dan sedikit ragu. Jika ia menjawab telepon dari putri kecilnya, ia takut kegiatannya terhambat dan mungkin bisa tertunda. Tapi, jika tidak dijawab, ia pun takut ada hal yang penting yang ingin putrinya sampaikan. "Sudah jawab saja, Tuan. Saya sungguh tidak apa-apa," paksa Sofia. Dengan berat James menggeser layar ponselnya. Menjawab panggilan masuk ke dalam ponselnya itu. "Halo, Princess. Ada apa sayang?" ucap James menyapa putrinya melalui telepon. "Halo, Dad. Daddy di mana sekarang? Cepat pulang, Dad. Kenapa lama sekali? Apakah Dewi Peri baik-baik saja?" serbu gadis kecil yang bernama Emily itu. James mengusap wajahnya frustasi dan duduk di samping tempat tidur. Tentu saja Dewi Perimu baik-baik saja, sayang. Cuma tadi antriannya panjang sekali, jadi sedikit lama, sayang." James menjawab bohong. Sofia yang mendengar itu hanya dapat membuang napas berat dan memutar bola matanya malas. "Ya sudah, jika baik-baik saja, cepatlah pulang. Ini bukan sedikit lama, Daddy. Tapi sangat lama sekali. Princess sudah pulang sedari tadi. Tapi Daddy dengan Dewi Peri belum pulang juga. Apa jangan-jangan kalian berdua sengaja jalan-jalan tanpa mengajak Princess, ya?" Cerocos gadis kecil itu yang sepertinya sangat sebal karena lama menunggu kedatangan Daddy dan pengasuhnya. "Astagfirullah, bicara apa kamu, sayang? Kami tidak jalan-jalan kemana-mana. Baiklah, sebentar lagi Dewi Peri pulang bersama Daddy Princess. Tunggu sebentar ya, sayang." Kali ini Sofia yang bicara pada asuhannya itu. Tidak, sekarang bukan asuhan lagi. Akan tetapi anak sambungnya. James memelototkan matanya pada istrinya. Nampaknya ia tidak setuju dengan ucapan istrinya itu. "Ya sudah, jika begitu cepatlah pulang." Princess kesepian, Unclever tiba-tiba ada kepentingan yang mendadak, rengek gadis kecil itu yang tampak memaksa. "Iya, Princess sayang. Sebentar lagi kami akan." Sofia tampak menggantung ucapannya saat tiba-tiba James meletakkan telunjuknya pada mulut istrinya. Tentu saja hal itu membuat Sofia diam karena sang suami memintanya untuk tidak bicara lagi. "Tidak, Princess. Kali ini Daddy mohon pada Princess untuk bersabar sebentar saja. Sebab, kami belum selesai melakukan pemeriksaan. Daddy harap Princess bisa mengerti. Nanti Daddy akan membelikan es krim dan camilan yang banyak untuk Princess," ujar pria tampan itu yang tampak berusaha berbohong dan berharap putri kecilnya akan percaya padanya. "Hah? Belum selesai? Kenapa lama sekali sih? Tapi, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting Dewi Peri baik-baik saja dan bisa segera kembali ke rumah." "Ya sudah, Princess tunggu es krim sama camilannya, ya," ucap gadis kecil yang ternyata bisa mengerti. Tentu saja ia tidak berpikir macam-macam dan mudah saja percaya.
Namanya juga anak kecil. James tersenyum lebar dan merasa senang. Hatinya bersorak riang gembira. Sementara Sofia tampak menatap tak percaya dan menggeleng-gelengkan kepalanya sangat tidak mengerti. Setelah James selesai bicara dengan putrinya, pria tampan itu pun kembali mendekati istrinya yang menatap tajam padanya. Annabelle, Princess tidak apa-apa menunggu kita di rumah. Jadi, lebih baik sekarang kita lanjutkan permainannya. Ucap pria tampan itu seraya menyibakkan selimut yang menutupi seluruh tubuh istrinya itu. Sofia menggeleng serta membuang napasnya. Tidak, Tuan. Saya tidak ingin melakukannya lagi. Saya ingin pulang, saya sangat khawatir pada Princess. Dia pasti kesal dan kesepian tidak ada yang menemani di rumah, ujar gadis desa itu yang tampak menolak. James membulatkan kedua bola matanya penuh dan mengusap wajahnya frustasi. Apa kau bilang? Tidak mau melakukannya. Kau tidak ingat jika sekarang kau sudah sah menjadi istriku, Annabelle. Jadi, kau tidak bisa menolak keinginan suamimu ini. Omel James yang tampak kesal. Iya, saya tahu, Tuan. Tapi, saya kasihan pada Princess. Ayolah Tuan mengerti, apakah Tuan tidak memikirkan putri Tuan? Soal bercinta, kita bisa melakukannya lain waktu. Mungkin nanti malam saat Princess terpejam. Ayolah mengerti, Tuan. Saya sangat memikirkan Princess, kita tidak bisa membohonginya dan menyiksanya seperti ini. Jangan kedepankan ego kita, Tuan. Pikirkan putri Tuan. Ujar Sofia panjang lebar. Gadis desa itu tampak sangat memikirkan putri sambungnya itu. James terdiam sejenak dan seperti sedang berpikir keras. Tentu saja ucapan gadis desa di hadapannya seakan menamparkan wajahnya. Dengan frustasi ia mengusap wajahnya dan mengacak rambutnya frustasi. Cek, kau benar-benar. Decak pria tampan itu. Ya sudah, sekarang kita pulang. Tapi, kau harus janji jika nanti malam kau akan melakukannya lagi. Desak James dengan tatapan tajamnya. Sofia mengangguk serta tersenyum kecil. Tentu saja ia bisa berjanji karena saat ini ia sudah sah menjadi istri pria di hadapannya itu. Sialan, ada saja yang menggagalkan momen honeymoon kita, Belle. Pria tampan itu tampak masih saja menggerutu kesal. Hehehe, jangan menggerutu seperti itu, Tuan. Lagi pula yang menggagalkan adalah putri Anda sendiri, ucap Sofia seraya memakai dress hitamnya. James tersenyum kecil seraya mendekati istrinya. Sekarang, kau pun sudah berhak menjadikannya anakmu, Annabelle. Kau adalah momi baru untuk Princess. Untung saja Princess sangat mengharapkan dan menyukaimu, Belle. Jadi, aku yakin dia pasti sangat bahagia saat tahu kau sudah menjadi momi untuknya, ucap pria tampan itu seraya melingkarkan tangannya pada pinggang ramping istrinya itu. Sofia tersenyum. Jujur saja ia sangat senang mendengar ucapan suaminya itu. Tapi, tentu saja ia perlu bersabar mengungkap semua itu. Ya, Tuan. Saya tahu, jawab Sofia seraya menyandarkan kepalanya pada suaminya. Belle, kau ingin Princess memanggilmu apa? Momi, Mami, Mama, Bunda, Ibu. Tanya James. Saya tidak ingin dipanggil Momi, Tuan. Karena Momi adalah mantan istri Anda, jawab Sofia. Hehehe, lantas, kau ingin dipanggil apa? Tanya James lagi. Sofia terdiam sejenak, nampaknya ia sedang berpikir keras. Hingga beberapa detik kemudian. Bunda saja, Tuan, ucap Sofia tanpa ragu. James tersenyum. Sip. Sangat pas dan cocok sekali, Bunda. Hehehe, ucap James disertai cengengesannya. Sofia tersenyum senang dan melepaskan tangan suaminya. Sebaiknya kita bergegas,
Tuan, ucapnya. James mengangguk mengiyakan. Setelah dirasa cukup, mereka berdua pun bergegas pergi meninggalkan kamar yang telah memberikan kenangan indah namun juga mengesalkan bagi pasangan pengantin baru itu. Dewi Peri, kenapa jalannya seperti itu? Kok kayak bebek entok sih? Tanya Emily yang tampak heran melihat Dewi Perinya berjalan tidak seperti biasanya. Sofia tersenyum kecut, hal itu membuatnya sedikit risih dan kesal. Ya, proses tendangan penalti di siang tadi benar-benar membuat Sofia kesakitan. Bahkan untuk berjalan pun rasanya sangat berat sekali. Hehehe, bukan seperti bebek entong, Princess. Tapi seperti buaya buntung. Hehehe, jawab Sofia disertai cengengesannya. Hah, memangnya ada buaya buntung? Tanya gadis kecil itu. Ada kok, sayang, Sofia menjawab sembari celingukan. Contohnya, Dedi Princess. Lanjut gadis desa itu disertai cekikikannya. Hah, Dedi. Dedi buaya buntung. Gadis kecil itu tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. Ceklek. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Refleks kedua orang yang ada di kamar itu menolehkan wajah mereka masing-masing. Hai, everybody. Sapa James Raya membawa 2 gelas minuman hangat di tangannya. Halo, buaya buntung. Sahut Emily yang berhasil membuat James melongo dan membulatkan kedua bola matanya penuh. Sementara Sofia tampak gelisah dan menepuk jidatnya frustasi. Astaga, gadis kecil ini, desis Sofia dalam hati. Apa yang kau katakan, Princess? Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu pada Dedi? Hah? Semprot James Raya meletakkan 2 gelas minuman hangat di atas meja. Emily melirikkan manik matanya pada pengasuhnya yang sedang terdiam pura-pura tak mendengar. Jadi Dewi Perimu yang mengajarkan itu? Tanya James penuh selidik dan sindiran. Tidak. Sangkal Sofia dengan cepat. Tidak matamu. Itu Princess melirikkan matanya padamu, itu artinya kau yang mengajarinya, Annabel. Sungut James yang tampak memelototkan manik matanya dan mendekati istrinya. Tidak seperti itu, Tuan. Sebenarnya saya hanya bercanda. Ceritanya panjang dan tidak langsung ke buaya buntung, sangkal Sofia mencoba membela dirinya sendiri. James memelototkan matanya dan berdiri tepat di hadapan istri rahasianya itu. Sika kau berbohong. Pria tampan itu mengarahkan telunjuknya siap menyentil jidat istri rahasianya itu. Jika Anda menjentikkan telunjuk Anda pada saya. Gadis desa itu mendekatkannya pada telinga suami rahasianya. Saya akan mengunci kamar saya dan tidak akan meladeni Anda. Jangan harap saya mau memberikan yang kau inginkan dari saya, bisik gadis desa itu yang berhasil membuat James terhenyak kaget. Setelah berbisik demikian, Sofia melangkahkan kakinya mendekati anak sambungnya yang sedang duduk di kursi menghadap meja belajarnya. Jangan hiraukan, lanjutkan belajarnya, sayang. Ucap gadis desa itu seraya mengusap lembut rambut ikal anak sambungnya itu. Cek, menyebalkan. James berdecak seraya mengusap frustasi wajah tampannya. Baiklah, Dewi Peri. Oh ya, Dewi Peri mau, kan tidur bersama Princess. Terkadang, Princess suka mimpi buruk loh, ucap gadis kecil itu meminta Dewi Perinya menemaninya tidur. Bukan apa-apa, hanya ingin ditemani tidur oleh Dewi Peri. Gadis kecil itu menjawab santai. Itu bukan hal yang buruk, Princess sayang. Dewi Peri tidak keberatan dan malah sangat senang sekali, ucap Sofia seraya tersenyum usil pada suami rahasianya itu. James memelototkan matanya dan meletakkan kedua tangannya di pinggangnya. Menatap tajam dan penuh ancaman pada istri rahasianya itu. Hore, Princess senang sekali deh.
Nanti Dewi Peri bacakan dongeng Cinderella, iya. Sorak gadis kecil itu yang tampak sumringah. Sofia tersenyum usil dan mengedipkan matanya centil pada suami tampannya itu. Sementara James tampak pusing dan frustasi. Sayang, tapi kau harus minta izin dulu pada dedimu. Dewi Peri tidak mau sampai Dedi kesal dan marah jika Dewi Peri yang menemani Princess, bisik Sofia pada putri sambungnya. Emily mengangguk tanda mengerti. Tanpa pikir panjang ia melangkahkan kakinya menghampiri sang Dedi. Dad, boleh kan Dewi Peri menemani Princess Bobo? Emily merajuk manja. James mengusap wajahnya frustasi dan tersenyum masam. Kenapa Princess ingin ditemani oleh Dewi Peri? Biasanya juga Bobo sendiri, ucap pria tampan itu dengan segenap rasa kesalnya. Princess suka mimpi buruk, Dad. Dan Princess sangat takut sekali, rengek gadis kecil itu. Sudahlah, Tuan, izinkan saja saya tidur bersama Princess. Sofia ikut menimpali. James memelototkan matanya pada istri rahasianya itu. Tentu saja ia kesal karena Sofia terkesan menghindarinya. Padahal ia sudah berjanji jika malam ini akan melakukan tendangan penalti. Tidak. Kau tidur di kamarmu. Dan kau, Princess, tidurlah sendiri di sini. Jangan banyak alasan, karena sekarang kau sudah besar. Tegas pria tampan itu yang berhasil membuat Emily merenggut kesal dan menekuk wajahnya hampir menangis. Astaga, lagi-lagi pria ini mengedepankan egonya sendiri. Dia benar-benar haus akan ehem-ehem. Cicit Sofia dalam hati. Tapi Princess ingin ditemani oleh Dewi Peri, Dad. Ayolah izinkan Dewi Peri menemani Princess. Rengek gadis kecil itu yang tampak sudah menitikkan air mata. Tidak, Princess. Kau sudah besar, belajarlah untuk mandiri. Tegas James yang semakin membuat Emily kesal dan sedih. Princess baru berusia 5 tahun, Tuan. Tidak wajar Anda bicara seperti itu. Lagi pula permintaan Princess bukanlah hal yang merugikan. Astagfirullah. Sosor Sofia yang tampak kesal. Dedi menyebalkan. Dedi tidak sayang pada Princess. Gadis kecil itu merutuki dedinya dan berlari ke arah ranjangnya lalu naik dan membaringkan tubuhnya di sana. Nampaknya ia sangat kesal pada dedinya itu. James tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan mengusap wajahnya. Sejujurnya ia tidak tega pada putrinya itu. Tidak pernah ia melarang apapun yang putrinya inginkan. Namun kali ini, ia sangat berharap putrinya mengerti. Karena ia tidak ingin lagi melewatkan momen honeymoon dengan istri rahasianya itu. Ya Tuhan, Anda benar-benar tidak waras. Cicit Sofia seraya melangkahkan kakinya dengan terlatih, ia sangat merasa kesulitan melangkahkan kakinya dan sesekali meringis kecil menahan sakit. Ini semua gara-gara dukunganmu, Annabel. Apapun yang terjadi, malam ini kau harus datang ke kamarku. Desak James seraya mencekal erat tangan istri rahasianya itu. Sofia memutar bola matanya malas dan tidak menanggapi ucapan suaminya itu. Sementara si cantik Emily tampak menangis sendiri di atas tempat tidurnya. Princess sayang, jangan menangis. Dewi Peri akan menemani Princess Bobo. Jangan hiraukan ucapan Dedi, Dedi hanya bercanda. Ia hanya mengetes Princess saja. Percaya deh sama Dewi Peri, ucap Sofia yang tampak berusaha membujuk putri sambungnya agar tidak menangis lagi. Benarkah? Apa itu artinya Dedi mengizinkan Dewi Peri untuk menemani Princess? Selidik Emily. Sofia mengangguk. Ya, Dedi mengizinkan. Jangan khawatir, Dewi Peri akan bicara pada Dedi, ucap gadis desa itu mencoba meminta pengertian dari putri sambungnya itu. Emily mengangguk mengiyakan. Setelah merasa sedikit tenang, Sofia pun melangkahkan kakinya menghampiri suami rahasianya itu. Bersambung.